Ini, Pak.
berikan. Cinta Kasih ilahi Yesus Kristus Raja Sakti pengamat amanat suci penyembuh segala luka penegak hukum cinta Petrus murid yang setia namun ingkar dan menyangkal pada guru yang terkasih karena malu dan ngeri. dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari umat yang terkasih, kita terkumpul di gedung gereja Stasi Mapanget. Di mana secara khusus hari ini kita mulai memasuki Minggu Sengsara. Pusat perhatian liturgi adalah kesengsaraan Yesus. Dan untuk hari Minggu ini juga bahwa nantinya arca di gereja diselubungi. Sebenarnya dari tadi malam seharusnya sudah selubungi dengan kain warna ungu atau nanti itu. Kealahan Yesus tidak tampak sebab terselubung oleh penderitaan. Melanjutkan permenungan minggu lalu, gereja mengajak umat untuk menyimak makna pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan mati di dalam tanah, biji gandum menghasilkan panen berlimpah. Secara khusus hari ini kita akan mendengarkan dalam bacaan Injil yaitu biji gandum yang mati dan menghasilkan banyak buah. Dengan mati di dalam tanah, biji gandum menghasilkan panen berlimpah. Melalui wafat di kayu salib, Yesus memberikan kehidupan kekal kepada manusia. Seperti sang guru, para murid pun harus rela mengorbankan hidup untuk sesama. Yang dalam gereja Katolik kita mengenal yaitu teologi salib. Yakni artinya bahwa sekecil apapun kehidupan kita, selama diberikan kesempatan hidup di dunia ini, mari kita berkorban. Berkorban artinya bahwa kita berusaha untuk menghadirkan cinta dan kesetiaan Allah di tengah-tengah dunia. Dan kedua, kita berkorban juga untuk membangun bersama-sama dengan sesama untuk mencari kerajaan Allah. Untuk itu agar layak, mari kita merendahkan diri, kita mengakui bahwa sering kita lemah, kurang perhatian, bahkan jatuh dalam kelemahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Puji syukur 339. 339. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperbaharui perjanjian-Mu dengan kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Ia datang ke dunia dan mengorbankan hidupnya di kayu salib untuk menggenapi karya penyelamatan-Mu. Kami mohon, semoga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanannya itu dengan senantiasa membaharui hidup kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh akan datang waktunya, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalkan Tuhan." Sebab mereka semua benar, besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengikat dan mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah.
Kasihanilah ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku, maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan. Raja mulia dan kekal.
siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Sabda Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Jikalau biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yahudi. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu bertanya kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya manusia dimuliakan, anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namaku. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi ini, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini, hari Minggu ini kita mulai masuk dalam Minggu Sengsara. Cuma sayang, seharusnya kostor itu patung-patung sudah ditutup. Memang mesti ada katekesi juga untuk kostor-kostor. Karena ini sudah mulai sesuai aturan liturgi, orang mulai
masuk menghayati akan Minggu Sengsara. Dalam arti bahwa bacaan-bacaan mulai minggu ini bicara tentang kesengsaraan Yesus. Di mana minggu depan nantinya Torah akan merayakan yaitu Minggu Palma. Di mana Yesus masuk ke Yerusalem untuk menjalani kisah sengsaranya. Semuanya itu terjadi karena apa? Cinta Allah kepada manusia dan bagaimana Allah ingin bahwa kita umat manusia yang percaya kepadanya bisa kembali mengalami rahmat berkat yang ia berikan sejak penciptaan, yaitu kebahagiaan berada di kerajaan surga atau berada di Taman Eden atau di Firdaus seperti yang dialami oleh manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Itu sebenarnya yang torang mau apa? Renungkan, bahkan torang hayati dan torang laksanakan dalam kehidupan torang selagi diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan untuk kita umat manusia. Bagi yang masih lama syukur, yang kurang ya sunat lama ya bersyukur siap-siap. Apalagi yang so divonis dokter bahwa banyak penyakit. Seperti saya ya sudah pasang 2 ring, jadi setiap saat siap-siap. Dan apalagi yang mungkin sudah dikatakan mengalami penyakit stroke, mengalami penyakit gula, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang paling berbahaya yaitu apa? Asam doi. Sebab manusia modern sekarang kan yang ada doi stres, kurang berpikir, banyak berpikir dosa. Bagaimana mau supaya ada doi, mau pancuri atau menghilangkan nyawa orang, itu yang terjadi. Dan juga bagaimana supaya mau beli makanan supaya nutrisi atau kebutuhan tubuh kita bisa terjamin. Itu umat yang terkasih di zaman modern ini ya, perhatikan supaya betul-betul torang mengatur torang keuangan. Sebab riset menunjukkan di banyak tempat bahwa orang menjadi stres bukan karena alasan relasi dan sebagainya, tetapi sekarang ini banyak orang menjadi stres, bahkan banyak orang masuk penjara, bahkan orang banyak menghilangkan nyawa orang, bahkan banyak orang yang ya bergantung diri dan sebagainya. Bahkan banyak orang demi untuk memperoleh doi, maka segala hal, segala cara dihalalkan. Ya, coba lihat sekarang. Dosa yang paling berat yaitu ingin memperoleh doi. Untuk itu, umat yang terkasih mulai diperhatikan. Nah, karena akibat dari semuanya itu, maka dari dulu sampai sekarang bahwa torang jatuh bangun dalam kesengsaraan. Ya. Dan gereja Katolik secara khusus banyak dipertanyakan kenapa torang umat Katolik, gereja Katolik lebih menekankan bahkan dalam khotbah, dalam ajaran, bahkan lebih menekankan bahwa bagaimana torang menghadapi kehidupan torang supaya torang entah torang berlebihan, berkecukupan atau kekurangan, harus memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Allah. Yang dalam 10 perintah Allah itu 5 perintah berhubungan dengan Tuhan. Ingat baik-baik kan tanggal 24 orang mau pengakuan dosa.
bagaimana orang berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita, saya dan Anda manusia, saudara-saudari harus bersikap bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan supaya nantinya orang menerima rahmat berkat yang dialami oleh manusia pertama, yaitu Adan dan Hawa, mengalami firdaus atau mengalami keselamatan. Nanti baca sendiri, sudah berulang-ulang saya katakan itu. Dan kemudian juga kita bagaimana berusaha untuk bagaimana sikap kita dalam berhubungan dengan sesama manusia maupun sesama ciptaan Allah, yaitu alam yang sekarang ini APP berusaha supaya bagaimana orang bersikap, yaitu mencintai alam, mencintai lingkungan hidup supaya bisa membahagiakan kita. Jangan sampai lingkungan hidup karena disalahgunakan akhirnya membinasakan kita. Itu bagaimana dan juga bagaimana sikap kita dengan sesama. Ada dalam aturan hukum 10 perintah Allah, yaitu apa? Aturan keempat dan sampai ke-10. Supaya umat mulai berpikir, iya Kang, sebenarnya supaya orang mengalami keselamatan, mengalami firdaus, mengalami kebahagiaan, backing itu 10 hukum. Karena mengatur bagaimana. Nah untuk itu saudara-saudara, namun karena manusia acu tak acu terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan yang tertera dalam 10 perintah Allah, maka mengakibatkan manusia jatuh dalam kelemahan, jatuh dalam dosa, yang mengakibatkan sekarang orang menderita. Alias yang biasa orang kenal dengan apa pembawaan orang, yaitu dosa asal. Dosa asal yaitu apa? Kecenderungan manusia untuk menolak cinta Allah. Jadi itu dosa asal, ada kecenderungan manusia yang orang bawa sejak dari sononya yang diturunkan oleh Adan dan Hawa, yaitu mau menolak manusia dan menolak cinta Allah dan juga mau menolak akan cinta sesama. Sejarah sudah membuktikan dari penciptaan sampai sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Coba orang baca kitab suci bahwa bercerita tentang bagaimana manusia menolak cinta Allah. Bahkan tidak mengakui Allah ada. Sehingga manusia jatuh dalam dosa. Kain dan Habel. Peristiwa cerita tentang Kain dan Habel. Peristiwa Menara Babel, kemudian air bah, kemudian bagaimana bangsa Israel dihukum dan nanti berapa puluh tahun kemudian baru masuk tanah Kanaan. Bahkan sekarang ini dari sejak perjanjian baru sampai sekarang ini bahwa orang banyak menderita karena dosa orang. Ya, kelaparan terjadi di mana-mana. Peperangan terjadi. Siapa yang buat? Manusia. Karena ingin menolak manusia. Tidak mengakui manusia, maka baku perang. Karena tidak menolak sesama manusia, maka terjadi apa? Kelaparan. Bahkan trompe saudara sendiri dekat, karena demi ego kita, maka orang tidak memperhatikan, maka kelaparan. Bahkan terjadi iri hati, dendam, perebutan kekuasaan karena mau menolak manusia, tidak mau hidup sesama kita. Maka kita mengenal akan teologi Gereja Katolik yang menekankan bahwa berusaha supaya orang manusia, saya dan Anda selagi ada kesempatan hidup, mungkin kurang 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, maka orang diingat-ingatkan bahwa Tuhan Allah itu sangat mencintai manusia. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mungkin umat bertanya, bagaimana Tuhan mencintai manusia? Tuhan mencintai manusia meskipun manusia, saya dan Anda sering berbuat dosa,
bahkan sesama manusia sejak dari penciptaan berbuat dosa, tapi Allah tetap hadir, datang supaya menawarkan cinta, menyelamatkan manusia. Cuma sering manusia menolak sampai sekarang. Ya, coba orang lihat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun, anaknya sendiri pun datang ke dunia ditolak oleh manusia. Bahkan mati di kayu salib. Betapa Tuhan begitu mencintai. Ya, Yesus tersalib sebagai tanda cinta Allah kepada saya dan Anda. Yesus mati di kayu salib, di mana setiap hari Jumat orang renungkan, bahkan pada Jumat Agung orang akan renungkan bagaimana Yesus mati demi apa? Untuk mengangkat harkat dan martabat saya dan saudara-saudari dan manusia supaya kembali mengalami cinta Allah. Supaya orang selamat. Tapi toh mau bikin apa? Sampai sekarang pun kita mau menolak, tidak melakukan kehendak Tuhan. Yang akibatnya apa? Menderita. Bahkan pun ada orang yang sesungguh hampir mati, bahkan so mati, menolak cinta Tuhan. Untung tidak menolak seluruhnya. Kalau menolak seluruhnya langsung masuk neraka. Sering orang menolak mungkin 1-2 kehendak Tuhan. Contoh, Tuhan sudah mengatakan dalam apa 10 perintah Allah kehendaknya itu apa? Bahwa umat kuduskanlah hari Tuhan. Hari Tuhan untuk umat Katolik hari apa? Hari Minggu. Mar banyak. Coba orang lihat umat stasi sini. Berapa orang? Berapa orang yang menolak kehendak Tuhan? Mulai sadar, iya kamu. Oh itu. So itu berkat tidak mengalir. Masih syukur kalau orang apa menolak kehendak Tuhan, tidak menguduskan hari Tuhan, kemudian anda baik-baik. Tiba-tiba mati di tengah jalan, mati di apa tempat tidur, mati di ini. Mau apa? Syukur orang yang hadir sekarang ini, yaitu menerima banyak. Bahkan ada orang yang menolak, bahkan ada orang yang menolak sesama. Mungkin hari Minggu bukan datang masuk gereja, tapi hari Minggu dia pergi pancuri. Masih syukur kalau tidak dapat tahu. Maka dapat tahu kong polisi tembak. Karena dapat tahu atau diteraki karena apa mencuri. Atau ciri dari pong kalau apa karena mencuri apa. Siapa yang menderita? Orang. Tuhan begitu cinta, dia sudah berkorban. Bahkan cinta Allah coba lihat. Dia datang ke dunia. Dia menyelamatkan, dia membuat mujizat-mujizat. Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang yang tidak diperhatikan dia kunjungi, yaitu misalnya Lazarus, orang yang disingkirkan, yaitu Maria Magdalena yang tidak diperhatikan, dia pergi meskipun Yesus hampir dibunuh bersama-sama dengan Maria. Bayangkan Tuhan datang. Bagaimana Yesus bahwa Allah begitu setia bahkan memperhatikan manusia. Bahkan mati di kayu salib. Nah dikatakan dalam bacaan tadi bahwa bagi kita yang percaya kepada Tuhan seharusnya kita harus berbuat seperti yang dibuat oleh Tuhan. Siapa suruh menjadi pengikut Kristus. Dan ingat, bagi kita yang setia kepada Tuhan Yesus, melakukan kehendak Allah lewat apa yang diteladankan, diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri, maka meskipun kita mengalami penderitaan, memang tak gampang untuk mencintai Tuhan. Kalau masuk gereja saja, susah-susah. Aduh, mau masuk gereja atau lebih baik pi mall atau pi pantai pal. Berjuang itu susah. Di mana kita memang harus bergejolak. Ada yang syukur taat seperti orang ini syukur.
ada hadir masuk gereja, mar torampe istri, torampe suami, torampe anak, torampe teman, yang torang so ajak, masuk gereja. Nah tunggu. Markar sudah cobaan, udah komang. Biar bukan hari Minggu dia bilang mah pi gereja, pi berdoa, ancor. Biar komang apa itu bersyukur. Orang lain kali begitu, ketika orang mendapat berkat, maka orang lupa Tuhan, tidak bersyukur. Maka ketika orang ada perlu, ada kesusahan, tiap hari komang, tiap minggu komang minta syukur, stipendium. Syukur karena saya begini, syukur karena saya begini. Beki acara, mar lupa dengkari kepada Tuhan. Refleksi, coba orang refleksi. Itu bagaimana orang. Begitu juga kepada sesama. Pada Prapaskah ini bahkan APP orang supaya memperlihatkan yaitu hubungan kita dengan sesama yang diatur dalam perintah Tuhan ke-4 sampai ke-10. Yaitu memperhatikan sesama. Yaitu lewat apa? Pengorbanan kita lewat APP. Ya mungkin saya harapkan bahwa mungkin sudah dibagi amplop. Ya sebagai tanda bahwa nantinya mulai minggu depan, sesudah Minggu Palma, minggu depan atau sebelum apa hari Sabtu, apa Jumat atau Sabtu atau hari Sabtu sudah dikumpulkan itu amplop karena pantang dan puasa terakhir yaitu orang hari Jumat Agung. Merasa kebersamaan. Mungkin orang kasih tersiksa dengan bilang, kasih isi doi APP. Padahal itu APP itu hasil pantang dan puasa kita untuk merasakan penderitaan dari orang lain. Bagaimana kita menderita, orang sisihkan dan diuangkan untuk isi di amplop APP. Atau juga dalam bentuk uang atau dalam bentuk bahan orang memberikan kepada sesama yang berkekurangan. Punya nilai itu. Mungkin orang pandang enteng. Orang bertanya, pastor apa DP masuk atau orang rajin berdoa, rajin berhubungan dengan Tuhan, dengan rajin memperhatikan manusia. Kita mau bilang kepada umat. Kemarin saya ada khotbah di pemakaman, misa dari misa arwah dari Bapak almarhum Tony Raung, tokoh umat. Tony Raung ya, kemarin nanti pemuguran. Saya katakan, saya kenal itu Tony Raung. Bagaimana sejak dari Siau dia memang memperhatikan umat, membantu begitu masyarakat. Bahkan apa itu? Nah karena apa? Dia berkorban. Dengan kelebihannya sebagai pengusaha dia bagaimana membantu. Bahkan terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Biji gandum. Ya, yang dimana bukan hanya kepentingan dirinya sendiri tetapi dia juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan umat. Dan lihat, memang saya masuk baru apa itu banyak tuh orang pergi, banyak orang yang berdoa kepadanya, banyak orang berikan pujian. Karena apa? Dia bukan biji yang tidak mati tetapi biji yang mati kemudian dia membawa benih-benih yaitu kebaikan, cinta-cinta, cinta Tuhan kepada sesama. Saya harapkan umat belajar. Jangan orang cuma mementingkan biji kena mati, biar orang banyak doi, kontoran cuma ya kumpul tuh doi, nak mau bawa itu, apalagi kon hele istri atau anaknya nak tahu tuh doi, jadi busu. Orang berikan, ya itu tandanya pengorbanan kita untuk sesama, bahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana juga Pak Tony itu banyak menyumbang untuk kegiatan untuk gereja di mana-mana. Coba orang lihat orang-orang yang mau dengan kelebihannya, bahkan dengan kekurangan kita pun kita bisa berkorban menjadi biji yang mati kemudian membawa berkat. Kita berkorban. Bacaan Injil mengatakan biji bahwa
pengorbanan kita, yaitu pengorbanan kita untuk memuliakan Tuhan. Dan pengorbanan kita untuk sesama akan membawa berkat bagi kita. Yang terkasih, saya belum mati. Nantinya mungkin saya mati baru udah bilang, udah katuk pastor alo kang. Dia kesiang perajin sekali, malingkali pamarah, apa-apa. Berjuang, ya. Dan kalau saya mati mungkin banyak yang akan datang. Karena apa? Saya soron itu keuskupan Manado. Di mana tuh belum? Daerah Sangir Talaut 10 tahun. Daerah Bitung 3 tahun. Daerah Tondano 3 tahun. Seluk Banggai 3 tahun. Bagian apa Minsel sana, Mudoinding 3 tahun. Di Katedral 3 tahun. Di apa Kleak 3 tahun. Di Ignatius 1 tahun. Hampir semua tersuruh ini. Sehingga di mana-mana lo kenal. Waktu pendek sana dia biarpun sisa-sisa hidup begini kalau Tuhan masih berkenan, masih berikan kesempatan. Sebenarnya tahun lalu habis. Malah untung cepat ditangani oleh medis sehingga biar pasang 2 ring tapi boleh hadir dan membawa berkat bagi umat, berkhotbah, menuntun umat untuk kepada keselamatan. Semoga dengan gaya kita, cara kita, waktu kita, dan kemampuan kita, mari kita berikan memberikan diri, berkorban sesuai kemampuan kita kepada Tuhan. Yaitu seperti yang diatur dalam 10 perintah Allah 3. Bagaimana orang mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Seperti Yesus, dia berkorban untuk Tuhan. Mati di kayu salib dan apa? Meskipun mengalami penderitaan bahkan mati dan dalam apa maut yaitu 3 hari tapi bangkit kemuliaan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Semoga kita pun mungkin besok orang mati tetapi kalau orang sudah berkorban maka pasti kita akan bangkit dan diberikan tempat yang layak di kerajaan surga sesuai dengan iman, amal, harap kasih kita selama hidup di dunia ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan, kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita satu dalam doa umat. Kristus bersabda, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Oleh karena belas kasihnya yang begitu agung, marilah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja dan negara. Ya Bapa, dampingilah para pemimpin gereja dan negara agar bersedia melayani rakyat dan umat-Mu dengan penuh rasa tanggung jawab. Marilah kita berdoa kepadanya. Bagi mereka yang diserahi tugas membimbing kaum muda. Ya Bapa, terangilah para pembimbing kaum muda dengan sinar terang rahmat-Mu, agar mereka semakin mampu untuk membimbing kaum muda dalam memahami penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus. Marilah kita berdoa kepadanya.
Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami ya Tuhan. Bagi para penderita, ya Bapa, dampingilah para penderita dengan rahmat-Mu, sehingga mereka dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita berdoa kepadanya. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami ya Tuhan. Bagi diri kita di sekitar altar, ya Bapa, berkatilah kami agar perayaan Ekaristi ini semakin mendorong kami untuk berani berbagi hidup demi kebahagiaan sesama dalam hidup kami sehari-hari. Marilah kita berdoa kepadanya. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga bersama dengan keluarga dari almarhum Bapak Tony Rawung, bersyukur atas kekuatan iman yang diberikan kepada keluarga, di mana meskipun ditinggalkan oleh suami, ayah, saudara yang terkasih, keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan, dan sekaligus juga berdoa untuk keselamatan jiwa dari almarhum Tony Rawung, yang kiranya Tuhan menilik akan iman dan pengorbanannya kepada keluarga, kepada gereja dan masyarakat, dan semoga Tuhan memberikan tempat yang layak kepadanya sesuai iman, harap, kasih, dan amalnya di dunia ini. Kami mohon. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami ya Tuhan. Allah Bapa kami sering merasa asing terhadap penderitaan dan kematian. Ajarilah kami menerimanya bukan sebagai sesuatu yang tak dapat dielakkan, melainkan sebagai jalan yang harus dilalui oleh kita agar hidup kita semakin mirip dengan hidup Yesus Kristus yang mati di kayu salib, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita satu dalam persembahan. Puji syukur 382. 382. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang padamu, gunakanlah menurut hasratmu, hanya rahmat dan kasih darimu yang menjadi hartaku. Kasih darimu menjadi hartaku. Puji syukur 378. 378. Tuhan Allahku, satukan diriku di
Satukan diriku di dalam putramu dan kurban salibnya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai sarana untuk memperbaharui perjanjian-Mu dengan kami, yaitu tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu, karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Puji syukur 385. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Plenis Angeli Era, Gloria Sana in excelsis benedictus qui venit in nomine Domini. Sana in excelsis. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, secara khusus yang kita doakan dalam misa ini, almarhum Pak Tony Rawung yang meninggal hari Kamis yang lalu, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Dan semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas penyelamat kita, atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Semoga damai Tuhan selalu
bersamamu. dan bersama rohmu. Mari kita memberikan salam damai satu sama lain. Puji syukur 406. 406. Agnus Dei, qui tollis peccati miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang undang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Puji syukur 425. 425. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku teringat, ketika aku masuk kemahmu, dengan bernyanyi
mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana dusta rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Puji syukur 426. Yang pembina-pembina sekami baik wilayah rohani maupun stasi, tolong diatur supaya anak-anak kita mulai dibiasakan. Cek. Terang menyanyi sama-sama. Pakai gerakan ya. Jayden. Pakai gerakan ya. Oke, terang menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Tambah. Kita menyanyi Kudaki-daki. Kami paroki. Kami Aku bangga Jadi anak Kato. penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman. Kurban kesaksian akan kulakukan,
Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga petik Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Yesus. Yes. Ulang. Yesus. Yes, yes. Tuhan Allah. Roh Kudus. Captikus. Agus. Ulang. Yesus. Yes. Pastor Alo. Yes. Tuhan Allah. Yes. Narkoba. Mantap. Hormat-hormat kepada Tuhan Yesus. Orang berikan penghormatan tertinggi untuk Tuhan Yesus. Menghadap. Pastor selesai belajar toh. Turun di bawah. Apa siap? Berlutut Turun di bawah. Turun. Hei adik apa? Ya, siap. 1, 2, turun. Aduh ya pakai lain kiri. Adik-adik sini dulu. Lia. Kalau pastor bilang dia perhatikan. Tengok apa pastor. Siap. 1, tarik kaki. 2, turun. 3, 4, 5 putar. Oke? Oke, siap. Anak Katolik mesti tahu menghormat trompet Tuhan Yesus. Siap? Siap, orang berikan penghormatan tertinggi untuk Tuhan Yesus. 1, 2. Tangan bukan di belakang, di dada tuh. Ulang. Tangan di dada. Oh, doa habis ini. Udah, siap? Tangan di dada, tangan semua di dada. Nah, mesti hormat Pak Tuhan Yesus, mesti sikap yang sopan. Jadi orang tua orang hormat, apalagi Bapak Presiden, Gubernur, apalagi trompet Tuhan Yesus ya. Oke, siap. Kita berikan penghormatan tertinggi untuk Tuhan Yesus, Tuhan kita. Siap. 1, 2, 3, 4, 5 putar. Nah, sudah pulang. Sampai ditampa duduk, tangan tetap di dada. Di dada bukan di gantung bagian, dia pegang-pegang apa so di bawah. Ya, tetap di dada. Kalau mau datang sambut juga pakai itu jalan. Sampai tanpa duduk, sopan. Pergi, pulang di. Jalan. Jam baku dusu di gereja ini bukan di bioskop, ya. Mari kita berdoa, kita bangkit berdiri. Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima sebagai bekal perjalanan hidup kami menuju kepadamu. Semoga pengorbanan putramu yang kami rayakan hari ini mendorong kami untuk berani berkorban demi kesejahteraan bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk dan mari kita mendengarkan pengumuman gereja ini. Warta Gereja Hari Minggu Prapaskah yang kelima. Yang pertama, disampaikan banyak terima kasih
kepada Bapak Pastor Alokora PR, Pastor rekan Paroki GPI yang telah melayani umat stasi dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Disampaikan terima kasih kepada lektor, pemazmur, pemimpin lagu, organis, kostor PPA, serta OMK stasi yang telah melaksanakan tugas pelayanan liturgi pada hari ini. Juga disampaikan banyak terima kasih kepada tim Komsos GPI yang telah meliput perayaan Ekaristi pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini. Berikut untuk hari Kamis tanggal 21 Maret jam 6 sore ada penerimaan sakramen tobat bertempat di gereja ini dan akan dilayani oleh Pastor Alokora PR. Berikut untuk misa hari Minggu Palma dilaksanakan tepat jam 7 pagi. Akan dilayani oleh Pastor Paroki. Perayaan akan dimulai di halaman sekolah dan untuk petugas liturgi adalah pengurus stasi. Dan untuk masing-masing wilayah rohani agar menyiapkan daun palma. Berikut sebentar malam ada latihan kor bertempat di gereja ini jam 7 malam. Berikut untuk hari Sabtu mulai jam 14 atau jam 2 akan ada kerja bakti di lingkungan gereja. Berikut untuk ibadat wilayah rohani Santo Antonius Padua dilaksanakan pada hari Senin pada keluarga Ibu Mona Martabana jam 5 sore. Wilayah rohani Santa Angela Merici dilaksanakan pada hari Senin 18 Maret jam 18.30 pada keluarga Pangayo Rondonubu. Dan KBK dilaksanakan pada hari Rabu pada keluarga Bapak Riki Solung jam 7 malam. Demikian warta gereja, atas perhatian disampaikan terima kasih. Mistagogik sekaligus penyampaian hal-hal penting untuk umat. Pertama yaitu pengakuan dosa. Sudah karena kita nanti saya berikan mistagogi untuk umat pada hari Kamis. Jam 6 mulai. Jadi dimulai dengan ibadah tobat. Kemudian saya lanjutkan. Saya harapkan ambil kesempatan. Jangan takut. Bagi yang selupa untuk mengaku dosa, datang saja. Nanti saya tuntun. Nanti saya sampaikan di hari Kamis ya. Supaya panggil semua. Karena penerimaan sakramen pengakuan dosa itu merupakan hak dari umat sebenarnya. Apalagi pikir-pikir kurang kage anfal sebentar sore atau besok. Justru itu kesempatan ya. Jangan takut. Ini sakramen berarti tanda Allah hadir, Allah mencintai, Allah mau supaya orang masuk surga. Apalagi kurang kaget habis pengakuan dosa kong amfal kong selesai ya berkat. Jangan nanti tunggu. Itu kesempatan. Ya. Karena itu merupakan sakramen. Jadi umat jangan pandang enteng dengan ini. Mulai lupa. Sebenarnya dulu-dulu itu siapa yang tidak mengaku dosa ini boleh sambut Paskah sebenarnya. Cukup keras aturannya. Untuk mendorong umat untuk memang betul-betul mempersiapkan diri memang menyambut Paskah. Bahkan dulu-dulu pengalaman dicatat. Siapa yang dapat. Saya pernah terapkan itu karena ketika bikin pengakuannya tidak ada yang datang. Oh tunggu, di tahun berikut siapa yang mengaku dosa, saya kasih kartu
pengakuan supaya itu menjadi tiket untuk sambut Paskah. Oh, komang datang semua. Pastor bisa mengambil cara-cara supaya yang terbaik untuk mendorong umat supaya menghargai dan menerima rahmat berkat. Saya mulia, hari Kamis di sini kong cuma 5-6 orang mau tunggu. Tahun depan memang dapat surat cinta. Siapa tidak ada itu nih boleh sambut Paskah. Betul. Padahal ini satu rahmat. Orang cari-cari pengakuan dosa. Orang gereja Katolik sudah memberikan sarana bahkan waktu. Padahal setiap saat kapanpun umat boleh pergi ke pastor minta pengakuan dosa. Apalagi mengalami beban. Ya, apalagi juga yang sedalam sakrat maut sebenarnya apa itu minta supaya diberikan sakramen orang sakit yang sekaligus juga sakramen pengakuan. Itu mesti sampaikan supaya umat tahu. Ya, jadi tolong hal ini digunakan. Singkirkan dulu yang lain-lain, tetapi orang cari penyelamatan. Sebab orang tidak tahu kapan orang menyelesaikan hidup orang di dunia ini. Ya. Apalagi yang rasa-rasa semua hampir ya dipanggil oleh Tuhan, pakailah kesempatan itu. Ya, orang sakit. Kalau orang sakit ada, yaitu nantinya dapat sakramen komuni. Kedua, Minggu Palma, minggu depan, jadi untuk siapkan palem di bawah dan ke gereja. Ya, sudah disampaikan oleh pimpinan umat, makasih. Ketiga, bahwa pengakuan dosa seperti yang minta oleh pastor paroki supaya diperhatikan. Dan hari Kamis selalu ada sosialisasi dari Komisi Keuskupan, yaitu bidang harta benda gereja, yaitu badan milik dan amal Katolik, memberikan sosialisasi tentang pembuatan sertifikat. Dan ternyata ketua stasi diingatkan untuk gedung gereja ini, tanah gereja ini dan persekolahan belum urus secepatnya. Kalau anak terlambat karena ada ini. Jadi urus cari DP surat-surat. Ini informasi dari pastor, yaitu tim menasihatkan agar segera tanah-tanah ini diproses untuk mendapatkan sertifikat. Jadi minta DP sejarah tanah ini. Kalau ada meminta dia ada di paroki peminta. Kemudian kalau sudah lengkap nanti diminta bantuan dari tim untuk mengadakan. Sekarang ada sertifikat elektronik. Jadi itu sehingga. Dan ternyata ketika dilihat di sini belum, Kang. Cuma sampai surat setahu hibah atau surat jual. Coba lihat kalau memang ada surat-surat yang perlu, hubungi ketua RT atau ketua pala, kemudian ini diurus. Kalau memang tidak ada surat-surat, minta surat kesaksian ya bahwa tanah ini memang milik gereja dan dihibahkan oleh siapa. Itu supaya diumumkan, kemudian kalau tidak ada keberatan langsung diadakan pengukuran ya. Jadi itu secepatnya nanti hubungi pastor paroki. DP biaya nanti baku atur dengan stasi dan paroki. Kalau memang stasi sudah ada doi, nanti bilang Pak paroki. Tidak begitu. Ya itu, doi stasi sebenarnya demi satu. Untuk urus itu milik gereja. DP kepemilikan. Kemudian yang lain-lain. Ketiga, bahwa hari Kamis akan diadakan pengakuan, mohon itu diperhatikan. Dan keempat, bahwa saya dengan pastor
Kepala Paroki, Pastor Pit, sudah membagi tugas, yaitu bahwa saya memperhatikan untuk kelompok kategorial. Kalau pastor kepala teritorial, yaitu stasi wilayah rohani. Untuk itu kalau ada keperluan dari kelompok kategorial apapun, hubungi saya. Misa atau ibadat atau ada rapat, dan teristimewa saya akan memprogramkan untuk pembentukan kelompok-kelompok yang belum ada. KBK, KIK, baik di tingkat wilayah rohani sampai di paroki akan diusahakan. Nanti ada jadwal. Ya, lebih baik memang dijadwalkan supaya wilayah roh ini pembentukan KIK, pembentukan KBK, pembentukan OMK yang ada. Sekami, 4 yang menjadi, yang lain-lain sesuai permintaan. Tetapi yang ini memang harus menjadi program. Kalau misalnya WKRI, kalau orang suka membuat WKRI ada dari kelompok mereka silakan. Tapi 4 ini yang wajib, yaitu Sekami, OMK, kaum bapa, dan kaum ibu. Itu wajib. Untuk lansia masih dipikirkan ya. Kemudian warakawuri untuk janda-janda dengan wara apa, kalau duda-duda warakawura kah? Nah, itu nanti dipikirkan. Yang penting ini dulu apa yang orang mau coba supaya dibenahi. Untuk itu kepada kelompok ketua-ketua kelompok kategorial atau pengurus, supaya nantinya dalam keperluan apa tentang kelompok kategorial hubungi pastor rekan. Ya, karena kami sudah membagi tugas supaya pastor fokus memperhatikan kelompok teritorial, yaitu wilayah rohani, stasi, parokial. Saya lebih ke kelompok kategorial. Itu saja penyampaian. Makasih banyak kepada Komsos yang meliput. Jadi sudah menjadi program Komsos, yaitu bahwa ada putaran. Mungkin tiap bulan ada 1 kali untuk live dan untuk disiarkan. Itu mohon kalau ada jadwal dipersiapkan untuk liturginya. Demikian, dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan syukur, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah saudara-saudari diutus. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 483. 483. Yesus Putra sejak setaraf yang esa kosongkan diri